Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan melanjutkan pembahasan soal pretest seleksi akademik PPG dalam jabatan tahun 2023. Tetapi sebelumnya, jangan lupa silahkan subscribe channel ini, like dan komen, serta bagikan ke kawan-kawan semua supaya channel ini bisa berkembang dan bermanfaat buat semua. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang soal pretest PPG untuk mata pelajaran matematika. Perhatikan, kita langsung ke soal yang pertama. Adit, Bayu, dan Cika berlatih untuk menghadapi ujian. Adit memerlukan waktu 4/3 jam untuk menyelesaikan latihan, sementara waktu yang dibutuhkan Bayu 3/4 kali waktu yang dibutuhkan Adit. Jika Cika mampu menyelesaikan latihan dalam waktu 1/4 kali dari jumlah waktu yang dibutuhkan Adit dan Bayu, maka waktu yang dibutuhkan Cika adalah. Nah, perhatikan, di sini ada 3 pernyataan. Yang pertama adalah Adit memerlukan waktu 4/3 jam. Nah, jadi untuk waktu yang diperlukan oleh Adit itu adalah 4/3 dikali dengan 60 menit. Jadi kita ubah dulu satuannya ke dalam menit. 4/3 kali 60 itu adalah 80 menit. Nah, lalu pernyataan yang kedua, waktu yang dibutuhkan Bayu adalah 3/4 kali waktu yang dibutuhkan Adit. Nah, waktu yang dibutuhkan Adit itu adalah 80 menit. 3/4 kali 80 menit itu adalah 60 menit. Lalu di sini pernyataan yang ketiga, Cika mampu menyelesaikan latihan dalam waktu 1/4 kali dari jumlah waktu yang dibutuhkan Adit dan Bayu. Nah, untuk Cika, waktu yang dibutuhkan adalah 1/4 dari jumlah waktu yang dibutuhkan Adit dan Bayu. Nah, berarti dikali jumlah waktu yang diperlukan Adit itu adalah 80 ditambah dengan jumlah waktu yang dibutuhkan oleh Bayu, yaitu 60. Sehingga diperoleh 1/4 dikali dengan 140. Nah, 1/4 kali 140 itu adalah 35 menit. Jadi jawabannya adalah yang C. Lanjut ke soal nomor 2. Akar-akar persamaan 2x pangkat 2 min 6x min p sama dengan 0 adalah x1 dan x2. Jika x1 dikurangi x2 sama dengan 5, maka nilai p adalah. Nah, di sini berarti kita harus mencari terlebih dahulu nilai x1 dan x2. Di sini kita bisa menggunakan rumus penjumlahan akar dan juga perkalian akar. Di mana di sini diketahui dari persamaan kuadrat ini diketahui nilai A itu adalah 2, B sama dengan min 6, dan C sama dengan min P. Nah, lalu kita bisa menggunakan rumus penjumlahan akar, di mana rumus dari penjumlahan akar adalah X1 ditambah X2 sama dengan min B per A. Nah, tinggal kita masukkan angkanya. Sama dengan min B, B-nya adalah min 6 per A, A-nya adalah 2. Kita uraikan. Di sini min dikali dengan min itu menjadi positif 6. Positif 6 dibagi 2 adalah
3. Nah, di sini perhatikan, diketahui lagi pernyataan X1 dikurangi X2 sama dengan 5. Di sini kita bisa menggunakan eliminasi dari persamaan X1 tambah X2 sama dengan 3 dengan X1 dikurangi X2 sama dengan 5. Nah, di sini kita bisa menggunakan metode eliminasi. Misalkan saya menggunakan eliminasi ataupun menghilangkan variabel X, di mana di sini karena tanda ataupun koefisien dari X1 ini bernilai positif dua-duanya, maka eliminasinya dikurangi. Sehingga diperoleh, kita coret X1 kita coret. Lalu di sini 1 dikurangi dengan negatif 1. Negatif dengan negatif itu menjadi positif. Sehingga diperoleh 1 ditambah 1 itu adalah 2. 2x2 sama dengan 3 dikurangi 5 itu adalah min 2. Berarti x2 sama dengan min 2 per 2. X2 sama dengan min 1. Jadi kita peroleh nilai X2-nya adalah min 1. Nah, sekarang kita tinggal mencari nilai X2 dengan cara substitusi ke salah satu persamaan. Misalkan ke persamaan 1. Sehingga diperoleh min 1 ditambah dengan X1 di X1 ditambah dengan, di sini X2-nya adalah min 1. Berarti min 1 sama dengan 3. Berarti X1 sama dengan 3 ditambah 1. X1 sama dengan 4. Jadi kita memperoleh nilai X1-nya 4 dan X2-nya min 1. Nah, setelah itu kita bisa langsung mensubstitusikan ke rumus perkalian akar persamaan kuadrat, di mana rumusnya adalah X1 dikali dengan X2 sama dengan C per A. Nah, di sini nilai C-nya adalah min P dan A-nya adalah 2. Tinggal kita masukkan. Di sini X1 kali X2. X1-nya adalah 4 dikali X2. X2-nya min 1. Hasilnya adalah min P per 2. 4 kali min 1 min 4 sama dengan min P per 2. Sehingga diperoleh nilai min 4 kali 2 sama dengan min P. Min 4 kali 2 adalah min 8 sama dengan min P. Sehingga nilai P-nya adalah positif 8. Jadi jawabannya adalah yang D. Lanjut ke nomor 3. Jika Gx sama dengan X pangkat 2 plus 1 dan F bundaran Gx sama dengan 1 per X pangkat 4 min 1, maka F3 sama dengan, nah di sini diketahui Gx sudah ada nilainya, sudah ada fungsinya. Lalu komposisinya juga sudah ada. Yang belum ada adalah fungsi fx. Nah, tetapi di sini kita bisa menuliskan rumusnya terlebih dahulu. Di sini f bundaran Gx itu rumusnya adalah f buka kurung Gx hasilnya adalah 1 per X pangkat 4 min 1. Kita tinggal masukkan fungsi Gx-nya. Gx-nya adalah X pangkat 2 ditambah 1. Sama dengan 1 per X pangkat 4 min 1. Nah, di sini diketahui ataupun ditanyakan adalah F3. F3. Nah, F3 perhatikan, kalau kita perhatikan, kita cari nilai X-nya.
X-nya adalah X2 plus 1 sama dengan 3. X2 sama dengan 3 dikurangi 1. X2 sama dengan 2. X sama dengan akar 2. Jadi nilai X-nya adalah akar 2. Sehingga kita bisa substitusikan dari hasil komposisinya X pangkat 4. Lalu di sini X-nya adalah akar 2. Jadi akar 2 dipangkatkan 4 dikurangi 1. 1 per akar 2 pangkat 4. Akar 2 pangkat 4 itu berarti akar 2 dikali akar 2 dikali akar 2 dikali akar 2. Akar 2 kali akar 2 itu adalah 2. Akar 2 kali akar 2 juga 2. 2 kali 2 adalah 4. Jadi jawabannya adalah 4 dikurangi 1. 1 per 3. Jadi jawabannya adalah 1 per 3 atau yang A. Lanjut ke nomor 4. Nilai limit akar X pangkat 2 tambah 3X min 18 per akar X pangkat 2 min 2X min 3 untuk X mendekati 3 adalah, caranya kita bisa memfaktorkan kedua fungsi ini. Kita memfaktorkan pembilang dan penyebutnya, di mana untuk pembilangnya kita faktorkan menjadi X plus 6 dengan X min 3. Lalu untuk penyebutnya juga kita faktorkan. Hasil faktornya adalah X min 3 dan X plus 1. Nah, di sini ternyata ada yang sama, yaitu X min 3. Kita bisa mencoretnya. Sehingga diperoleh X min 6 per akar X plus 1. Nah, lalu tinggal kita substitusikan. Kita ganti nilai X-nya dengan nilai pendekatannya, yaitu angka 3. Sehingga diperoleh akar 3 dikurangi 6 per, maaf ini positif, X plus 6. Ini juga X plus 6. Penyebutnya 3 ditambah 1. 3 tambah 6, 9 per 3 tambah 1 adalah 4. Akar 9 itu adalah 3. Akar 4 adalah 2. Jadi jawabannya adalah 3 per 2. Nah, di sini tidak ada jawabannya. Ya, jawaban yang tepat itu adalah 3 per 2. Lanjut ke soal nomor terakhir. Rata-rata skor matematika 60 siswa adalah 7,5. Oleh guru matematika, dari 60 siswa tersebut dikumpulkan 20 siswa yang skornya tertinggi. Rata-rata skor 20 siswa tersebut adalah 8,5. Nah, pertanyaannya, berapakah rata-rata skor matematika dari 40 siswa lainnya? Nah, di sini diketahui rata-rata dari 60 siswa itu adalah 7,5. Nah, sedangkan di sini diambil 20 siswa sehingga rata-ratanya diperoleh menjadi 8,5. Nah, yang jadi pertanyaannya adalah berapakah nilai rata-rata dari jumlah 40 siswa tersebut atau 40 siswa sisanya. Nah, di sini perhatikan, kita cara menjawabnya adalah kita cari dulu jumlah dari keseluruhan nilai untuk masing-masing jumlah siswanya. Ketika jumlah siswanya 60, maka kita tinggal mengalih saja. 60 kali 7,5 itu adalah 450. Lalu untuk jumlah keseluruhan dari 20 siswa kita kali lagi. 20 kali 8,5 itu adalah 170. Nah, di sini misalkan
kita anggap ini adalah X. 40 dikali X itu adalah 40 X. Nah, di sini perhatikan, kalau kita jumlahkan 170 ditambah 40X itu akan menghasilkan 450. Sehingga kita bisa menguraikannya menjadi 450 dikurangi 170 sama dengan 40X. 450 dikurangi 170 itu adalah 280 sama dengan 40X. Nah, berarti nilai X-nya adalah 280 dibagi 40. Jawabannya adalah 7,0. Maka jawabannya yang benar adalah yang C. Baik, kita cukupkan video kali ini. Kita akan bahas lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.